Hai, selamat datang dalam YouTube channel Gideon Simanjuntak Amanda Zevanya. Shalom, apa kabar semua saudara? Damai sejahtera yang melampaui akal pikiran manusia, damai sejahtera yang datang dari surga melimpah dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Selamat pagi, siang, sore, dan malam, kapanpun waktu saudara menyaksikan renungan pada pagi hari ini, atau pada siang hari ini, atau pada sore atau malam hari ini. Satu hal yang saudara perlu tahu, Tuhan sayang sama saudara, Tuhan mengasihi saudara, baginya engkau sangat berharga di matanya. Dan karena itu mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita mau bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk terus memberikan kami kesempatan di hari yang baru. Engkau baik, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Kami mau siapkan hati kami untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, lidah bibir perkataannya diurapi dari surga. Kata kalimat yang keluar, biar nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Segala yang jahat kami cabut, kami patahkan kuasanya. Allah Roh Kudus, Engkau disambut di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Berakar di dalam rumah Tuhan. Tuhan mau kita berakar di dalam rumah Tuhan. Karena tempat yang paling terbaik adalah berakar di rumah Tuhan. Di gereja saya, tempat saya beribadah dan melayani, Gereja Adventista Indonesia, kita suka bilang dengan sebuah kutipan, our home, our church. Rumah kita, gereja kita. Dikatakan bahwa yang terindah dari sebuah tempat adalah merasakan kenyamanan, merasakan ketenangan. Hal yang terbaik, hal yang terluar biasa, terindah tentang rumah adalah bicara mengenai rasa tenang dan rasa berat ketika meninggalkan rumah tersebut. Apalagi saat kita pergi cukup lama keluar kota atau kemana, kita merindukan rumah. Baik makanannya, baik suasananya, orang-orang yang di dalam rumah, atau bahkan mungkin aroma rumah tersebut membuat kita merindukan rumah kita. Karena rumah itu bukan soal gedungnya, tetapi lebih kepada suasana di dalamnya. Begitu juga Tuhan mau kita memiliki perasaan yang sama dalam rumah Tuhan. Gereja itu adalah rumah Bapa kita. Gereja itu adalah rumah Tuhan kita. Gereja adalah tempat di mana setiap kita diterima. Apapun latar belakangmu, apapun gendermu, apapun strata sosialmu, apapun tingkat pendidikanmu, siapapun engkau, dan dari mana engkau berasal, gereja atau rumah Bapa di surga adalah tempat yang terbuka bagi setiap suku, bagi setiap bangsa. Apa yang membedakan antara rumah dengan yang namanya, kalau bahasa Inggrisnya house dengan home. Kalau house lebih bicara mengenai arsitekturnya, bicara mengenai bangunannya, bicara mengenai gedungnya. Kalau kita bicara mengenai house, kita akan bicara mengenai, kalau sebagai contoh, kalau saudara tinggal di daerah atau tinggal di tempat lain atau di negara lain, saudara tinggal di suatu daerah, orang akan tanya, where is your house? Di mana rumah kamu? Kita akan menyebut tempat kita tinggal selama di kota tersebut. Tapi kalau dibilang where is your home? Di mana rumah kamu? Walaupun artinya sama-sama mirip, kalau Indonesia kan rumah sama. Tapi oh, my home Indonesia, Jakarta misalnya. Karena kayak contoh saudara ngekos di Jakarta, saudara dari daerah, orang tanya, kamu where is your house gitu. Oh, saya ngekos di sini. Where is your home? Oh, saya orang Medan, saya tinggal di sini. Karena yang membedakan bukan tempatnya, tetapi perasaannya. Kalau home itu adalah mengacu kepada tempat tinggal di mana kita merasa nyaman, kita merasa menjadi diri kita sendiri, terkoneksi secara emosional, terkoneksi secara bukan hanya perasaan, tapi kita menjadi bagian. Ada kenyamanan di dalamnya dan ada keamanan di dalamnya. Oleh karena itu kalau kita bicara mengenai berakar, kita bicara mengenai akar yang Tuhan tanamkan. Akar adalah yang menanam. Akar itu yang membuat kita kuat di tengah badai. Ketika badai datang, akar itu yang menahan. Akar itu yang berfungsi mencari makan. Oleh karena itu apa artinya berakar di dalam rumah Tuhan? Jadi kita sudah membahas mengenai rumahnya, kita sudah membahas mengenai akarnya. Lalu apa artinya berakar di dalam rumah Tuhan? Kolose 2 ayat yang ke-7 mengatakan demikian, hendaklah kamu berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia.
Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Akar nggak kelihatan, karena orang lebih suka lihat buah. Orang hanya melihat keberhasilan kita saat ini, tapi orang nggak tahu harga yang dibayar di bawah. Makanya keberhasilan suka dibilang sebagai fenomena gunung es. Orang cuma lihat rumah kita, cuma lihat rumah mobil kita, cuma lihat posisi jabatan yang kita punya. Yang people know, never know, yang Tuhan, yang manusia nggak pernah tahu, orang nggak pernah tahu bahwa harga yang kita bayar untuk kita ada di sana. Tentu semua karena anugerahnya. Oleh karena itu, kita terfokus, kita harus fokus. Bukan hanya apa yang kelihatan, tapi fokuskan kita kepada apa yang tidak kelihatan. Roma 11, 16, 18 mengatakan demikian. Dan jikalau akar adalah kudus, maka cabang-cabangnya juga kudus. Karena itu apabila beberapa cabang telah dipatahkan dan kamu sebagai tunas liar telah dicangkokkan di antaranya dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah, janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Jikalau kamu bermegah, ingatlah bahwa, ini keren sekali, bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kamu. Wow. Kalau kita beraju, berhasil, hebat, ingatlah bukan kita yang menopang gereja, tapi gereja yang menopang kita. Jangan pernah bilang, oh gereja besar karena saya. No, kita besar karena gereja. Jangan pernah bilang saya, oh itu maju karena saya. No. Bukan Tuhan hebat karena kita, bukan nama Tuhan jadi besar karena kita, bukan nama Tuhan lebih terkenal karena kita, tapi kita hebat karena Tuhan. Ingatlah, bukan kamu yang menopang akar itu, tapi akar itu yang menopang kamu. Very powerful, sangat luar biasa. Kalau kita mengerti kebenaran ini, maka hasilnya kita akan berbuah. Yohanes 15 ayat 2 dan 4 mengatakan demikian. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting yang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Tuhan selalu menghendaki buah, karena goalnya adalah kekekalan. Kalau kita manusia mainnya decade, program kerja 5 tahun, program kerja 10 tahun, program kerja paling top 20 tahun. Tapi Tuhan mainnya bukan 5-6 tahun, tapi dia bermain pada long term, kepada eternity, kepada everlasting, kekekalan. Dan karena itu firman Allah Yohanes 15 ayat yang kedua, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Tuhan mau kita berbuah. Untuk kita berbuah, kita akan dibersihkan. Kita akan dibersihkan, kita akan mengalami yang namanya proses. Dan kalau dibersihkan gak enak, gak akan pernah enak. Oleh karena itu kita akan belajar esok hari lebih dalam lagi mengenai bagaimana kita dapat berbuah dengan maksimal, sehingga saudara memiliki pengetahuan yang tepat dan benar mengenai maksud Tuhan, mengenai berakar di dalam rumah Tuhan. In meantime, dalam masa ini saudara renungkan firman Tuhan ini, sudah diberkati, bagikan kepada orang-orang lain juga supaya mereka juga diberkati. Dan jangan lupa besok gabung lagi sehingga kita lebih lagi diberkati. Jangan pernah lupa ini, yang punya surga, crazy in love with you. Mari sama-sama kita datang sama Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku.
selamanya. Mari sama-sama kita datang sama kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Mari sama-sama. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak